Anda saya tanya Al-Araf 157, Anda bilang disembunyikan. Ini Al-Quran saya mengatakan Berarti nih. pernyataan Anda dari awal itu sudah kontradiksi. Penganut Taurat mencampur adukan kemudian kebenaran dan kebatilan. Untuk bertanya kepada saya. Dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui nih. Al-Quran saya mengatakan itu. Jadi kalau Anda tidak percaya, silakan di-mute mikrofon kalian berdua semua, mohon maaf. Tarik napas. Ingat, kendalikan emosi. Kita masuk ke breakpoint. Masing-masing akan mendapatkan waktu sebanyak 3 menit. Setelah itu, tektokan akan dilanjutkan lagi. Breakpoint ini diadakan ketika benang merah sudah mulai berserabut ya. Jadi Bang Zuma akan dapat 3 menit, Bang RK akan dapat 3 menit. Setelah itu, tektokan dilanjutkan. Sejauh ini belum ada pelanggaran yang berarti. Ingat teman-teman yang di bawah, bel itu berbunyi kalau ada pelanggaran yang benar-benar tendensius. Kalau yang belum tendensius tidak akan berbunyi. Itu ya agak seru juga debatnya. Kalau salah kata dikit langsung bel berbunyi itu nggak bagus teman-teman. Hanya yang benar-benar tendensius baru bel berbunyi. Ya, jadi kita akan masuk ke breakpoint, manfaatkan baik-baik. Masing-masing akan mendapatkan 3 menit. Hanya 1 kali putaran. Setelah itu akan dilanjutkan lagi debat tektokan profesional kalian, dimulai dari debater muslim lalu ke debater Kristen. Silakan. saya duluan. Tema ini diangkat karena RK merasa hebat, bisa menjelaskan siapa Kristus yang lahir dan siapa Kristus yang nanti jadi Kristus setelah keluar dari kubur. Tapi sepanjang kita diskusi teman-teman, RK tidak sanggup, malah lari ke bertanya kepada nama Nabi Muhammad. Betapa jauhnya tema ini lari, coba. Betapa jauhnya. Dengan kata lain, saudara RK, saya boleh pinjam bahasanya, sudah menyerah dengan tema ini. Artinya saudara tidak sanggup membuktikan bahwa gelar penyesat menurut Yesus itu bergelar Kristus. Matius 24, nomor 4, nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya setelah Yesus bergelar Kristus. Kalian pengikut Kristus. Dan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 1 nomor 51, malaikat naik turun kepadanya untuk menyampaikan firman kepada dirinya yang adalah anak manusia. Di dalam 1 Yohanes 2 nomor 7, ya, sini saya tunjukkan ya supaya nanti dibilang saya tidak menggunakan data. Nih, dalam kitab saudara nih dikatakan. Nih ya. 1 Yohanes nomor 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, nih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu. Nah, perintah itu ialah firman yang telah kamu dengar. Ini jelas sekali bahwa firman yang telah kamu dengar itu berasal dari Yesus. Dan kalau kita melihat di dalam data yang lain, misalnya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, di situ diterangkan bahwa siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus adalah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Saya ulang, sebab banyak penyesat yang datang telah pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Di dalam Galatia 1 dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Berarti dia mengakui bahwa Yesus Kristus itu bukan manusia. Sementara 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Nah, siapa yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Nih, Galatia 1 nomor 1 nih, dia mengatakan bahwa Yesus Kristus datang bukan sebagai manusia. Berarti penyesatnya siapa, Erika? Terima kasih. Ya. Bang Juma mengatakan Matius 24 ayat yang keempat kan? Ya kan? Saya ikut pedan dari host yang punya room ini.
kita tidak sedang bahas tentang Mesias. Saya ikutin host saja. Kita tidak sedang bahas tentang Mesias. Kita sedang bahas tentang Kristus. Ya, bagaimana saya membuktikan bahwa Mesias Yesus adalah Kristus? Inilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Korelasinya di mana? Suka 52, Mesias ben Daud. Saya membuktikan. Kemudian, ya, memperanakan Yusuf disebut Kristus. Karena memang Kristus harus diperanakan dari keturunan Daud. Ya, ataukah Bang Juma, pertanyaan saya Bang Juma. Ataukah Bang Juma, ya, bisa memberikan sebuah pernyataan, ya, bahwa Kristus itu bukan dari keturunan Daud? Saya minta pertanyaan bahwa Kristus bukan dari keturunan Daud. Karena Yesus adalah Kristus, dia dari keturunan Daud, dikorelasi dengan Sukah 52 ayat 6. Ya, kemudian kita lihat lagi, ya. Banyak nih. Ya. Lukas 2 ayat 11. Malaikat sendiri yang ngomong. Kristus, Tuhan. Di kota Daud. Karena memang dari Mesias, Kristus bin Daud, harus dari Daud. Kemudian mana lagi? Mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Kalau berbicara Kristus adalah Raja, berarti sama seperti yang dikatakan dalam Targum Jonathan. Bahwa Kristus adalah Raja, King. Ya. Nih, King disebut sebagai King. Sebagai Raja nih. Ya. Kejadian 3 ayat 15. Ya. Nih, sebagai Raja. Saya tunjukkan datanya. Ya. Sebagai Raja. Ayat 15. Nih, sebagai Raja, King. The King. Ya. Saya korelasikan semua lagi, buktikan bahwa Yesus adalah Kristus. Seorang dari penjahat yang digantung menghujat, bukankah engkau adalah Kristus? Penjahat saja mengakui dia adalah Kristus. Ya. Bahkan salah satunya bilang, ingatlah aku jika engkau datang sebagai Raja. Karena Kristus adalah Raja. Ya. Kemudian kita lihat lagi. Ya. Kristus disebut sebagai anak Allah. Markus 1 ayat 1. Yesus disebut Kristus karena dia adalah anak Allah. Ya. Maka dari itu malaikat mempertegas. Dia adalah juru selamat, adalah Kristus. Ya, Bang Juma. Baik, terima kasih karena sudah memanfaatkan breakpoint dengan maksimal selama 3 menit. Control your emotion, guys. Kalian sedang didengarkan oleh banyak sekali orang dan kalian berdua adalah tokoh publik yang sangat dihargai banyak orang. Termasuk saya, Bang Zuma, Bang RK. Control your emotion. Ingat pendapat kalian di awal bahwa kalah menang itu tidak penting. Yang penting adalah kalian menyampaikan kebenaran. Dan juga untuk teman-teman lain, kalah menang di room ini adalah versi Superboy, tidak menunjukkan